Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada siang hari yang cerah ini, kami umatmu Paroki Santo Pius X Karanganyar, kau kumpulkan di rumahmu untuk melakukan parade paduan suara. Bapa, bukan hasil-hasil yang kami harapkan, tapi proses-proses yang kami jalankan sehingga nantinya dapat membuahkan hasil yang bagus demi memuliakan namamu. Dampingilah kami semua pada parade ini ya Bapa, sehingga apa yang kami inginkan seturut kehendak-Mu dalam memuliakan namamu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Petrus Di Purnomo Adi Purnomo yang pada saat ini juga mendampingi kami, yang memberikan semangat bagi kami untuk melakukan pelayanan. Juga kepada Pak Agustinus Kriswidianto yang sudah 6 kali melakukan pendampingan kepada kami semua Bapak. Semoga buah-buah dari pelatihan ini nanti dapat kami aturkan ke hadapan-Mu untuk pelayanan kasih-Mu bagi seluruh umat di paroki ini. Tiada yang sempurna, hanya campur tangan-Mu yang kami harapkan. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dan kami mohon berkat-Mu Bapa melalui Romo Ibung. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan juga proses parade siang sampai nanti selesai senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat siang. Berkah dalam. Semangat untuk parade hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, ini Pak Kris, saya harus mengatakan saya pangling dengan Bapak Ibu ini semua. Biasanya tidak cantik-cantik, cakep-cakep, siang hari ini luar biasa sekali. Seger-seger, meskipun suasananya ya. Tapi semoga ini tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk berparade. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, semoga ini menjadi ajang untuk kita masing-masing mengeksplorasi diri. Tapi lebih bukan untuk mencari menang kalah, tapi tentang pengalaman dan juga tentu saja mengkoordinasi tentang tarik suara, kur, nyanyian-nyanyian gereja. Maka selamat untuk mengikuti parade ini dengan gembira, dengan sukacita. Harapannya apa? Harapannya setelah parade kur ini nanti kur di lingkungan, wah di sini 95 kabeh. Maka hari ini saya tidak ingin menjadi juri dan komentator karena saya takut semuanya dapat 100. Dan nanti tidak ada yang menang kan. Ini batik-batik baru, ada yang baru, ada yang lama, tapi sekali lagi tidak mengurangi suasana keceriaan panjenengan semua. Maka Pak Kris dan juga Pak Toto, terima kasih untuk pelayanannya membantu Pius X Karanganyar, teman-teman yang dari Komsos yang mencoba untuk mendokumentasikan, dan dari bidang liturgi, terima kasih sudah mengusahakan dan mengupayakan acara sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat berdinamika, selamat berparade, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Matur nuwun berkah dalem. Hari ini kita akan bereksplorasi. Kita akan mencoba untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Hasil dari yang dibawakan ini adalah bukti dari keberhasilan dirigen. Sekali lagi, dirigen itu musik director. Jadi
yang membuat paduan suara, yang mengumpulkan, yang menjadikan paduan suara baik itu harusnya dirigen. Jadi selain dirigen, dilarang komen. Ya, seringkali dirigen tidak berkembang karena ada senior-senior yang pinter tapi tidak mau jadi dirigen terus jadi komentator ketika latihan. Akhirnya dirigen yang menyediakan diri merasa tidak mempunyai kapasitas dalam paduan suara itu. Ono Bu Kayo, ono Pak Kayo sing komen ae gitu, tapi ora gelem nglatih ngomeni dirigene. Nah, itu nanti akan menjadi kendala di lingkungan, kornya tidak berkembang, bahkan tidak ada regenerasi gitu ya. Jadi pesan saya yang itulah, ini dirigen-dirigen baru atau lama yang nanti akan tampil, selanjutnya kita percaya untuk melatih lingkungan. Terus yang lain mendukung. Jika ada senior yang merasa itu kurang pas, dukungannya di belakang sambil jawel mbak dirigen baru. Itu menurutku api ngene iki lho. Gon bagian ini dingenekne. Nah, itu senior yang baik seperti itu. Bukan iya tuh kudu ngono ora cetok. Nah, gitu di depan umum. Nah, itu namanya nanti akan menjatuhkan harga diri gitu ya. Jadi Ibu Bapak nanti dalam paduan suara lingkungan itu yang diperlukan adalah kerendahan hati ya. Harus rendah hati. Kemudian dirigen juga tidak henti-hentinya untuk terus belajar. Terus belajar jangan sampai ketinggalan zaman. Jadi paduan suara kesenian gereja itu sudah berkembang. Jadi harus dikembangkan pula dengan dirigen-dirigen yang baik gitu. Selanjutnya kita langsung aja saya kembalikan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Lalu Bapak Kes akan memberikan ulasan atas penampilan setelah penampilan yang ke-12. Pada hari sebelumnya Pak Toto sudah menyampaikan bahwa ada 29 lingkungan, tetapi sampai pada hari ini ada 5 lingkungan yang membatalkan penampilan karena ada satu dan lain hal, sehingga total hari ini adalah 24 lingkungan yang akan berparade dan akan dibagi menjadi 2. Nanti setelah penampilan ke-12 akan ada ulasan, demikian juga setelah penampilan ke-24. Baik, langsung mari kita mulai untuk penampilan
Yang memerlukan
kasih. Dari 10 ini baik semua dirigennya lulus, hanya beberapa yang kurang, misalnya di lagu Salib di Puncak Kalvari, dirigennya tidak berkomunikasi, jadi masih seperti penari, jadi dirigennya itu nurut kor, bukan kor yang nurut dirigen. Lalu hindari gerakan-gerakan mencurigakan dari tangan itu ya, misalnya tadi tangannya cuma seperti ini, sudah saya katakan dirigen itu harus dibuka lalu segini ya. Terus tangannya ini tidak boleh melakukan gerakan mencurigakan. Nah, ini gerakan mencurigakan sehingga ketukannya sepiro yang mana itu tidak jelas. Padahal harusnya begini kan. Ya. Lalu untuk dirigen tugasnya apa tadi? Melatih kor, termasuk vokalnya. Di lagu itu nafasnya sangat kurang, jadi pendek-pendek banget. Salib di puncak Kalvari. Jadi sedikit-sedikit nafas. Padahal salib di puncak Kalvari harusnya satu nafas. Salib di puncak Kalvari, salib sungguh suci. Begitu. Diperhatikan untuk nafasnya, bagian nafas, karena ketika lagu itu nafasnya nggak masuk, isi dari lagu itu nggak kena. Itu biasanya lagu itu untuk mengiringi penyembahan salib di Jumat Agung. Jika umat sampai terharu sambil menghormati salib itu oleh karena lagu, berarti berhasil. Jadi kornya berhasil ketika umat merasa dadanya terasa tertusuk-tusuk, ada rasa penyesalan sambil menyembah salib, itu kornya berhasil ya. Jadi keberhasilan seringkali bisa ditampilkan dengan nafas yang pas, yang sesuai ya. Kemudian kalau yang Bapak kami Romo seneng, mungkin juga nafasnya lebih panjang karena ini dirigen ya, dirigen Gregorian, tapi dirigennya baik ya, sudah melakukan gerakan Gregorian. Tapi karena pengennya bikin ketukan, dirigennya seringkali ini, Bapak kami yang ada di situ ya, itu ditambahin. Perhatikan, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, satu nafas. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi ini karena seringkali nyanyi pakai ketuk, padahal Gregorian tidak ada ketukan, gitu ya. Jadi nafas harus lebih panjang. Kemudian untuk lagu Madahbaskah, sekali lagi nafasnya juga terlalu pendek. Jadi dirigen punya tugas untuk membuat paduan suaranya punya nafas yang panjang. Nafas yang panjang tidak selalu dilakukan oleh semua panjang gitu ya. Buatlah supaya masing-masing orang itu tahu kapan temannya mau bernafas, sehingga pada saat nafasnya nggak pas bisa ketutup. Jadi bernafasnya gantian gitu ya. Gantian. Kalau sudah terbiasa, biasanya kita tahu sampingku mau bernafas, aku nggak usah, nanti aja biar dia bisa panjang, gitu ya. Itu untuk Madahbaskah. Kemudian kepala yang berdarah, jadi suaranya merdu ya.
suaranya cukup merdu. Sekali lagi juga itu pernafasan kepala yang berdarah tertunduk dan sedih tertunduk dan gitu nggak boleh ya. Jadi kepala yang berdarah tertunduk dan sedih harus satu nafas. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih gitu. Jadi diramanya apa? Dinamikanya busur, diawali dengan crescendo, lalu accelerando, crescendo, lembut, keras, jadi lebih cepat, lalu lembut lagi ya. Dan dalam satu bagian harus satu nafas. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Tuh. Kemudian untuk lagu Kemana, interpretasinya sudah bagus ya. Solisnya kurang keras, tadi saya lupa kasih mic ya, tadi saya lihat, tapi memang bagian situ bagus, cuman pada saat solis bergabung dengan paduan suaranya nggak jelas ya. Harusnya meskipun lembut vokalnya tetap isi. Siapkanlah sampahanmu, bentangkanlah layanganmu gitu. Ketika solisnya bereksplorasi dengan suaranya. Oh, kemanakah arah perahu gitu. Jadi orang Batak menyanyinya lebih tajam. Kalau yang tadi belum Batak, kalau masih kemanakah arah perahu itu belum Batak. Jadi carilah suara Batak itu seperti apa. Ketika dirigen melihat gaya Batak ya, berarti saya cari kalau orang Batak nyanyi seperti apa. Itu termasuk dalam interpretasi. Dan isi dari lagu itu bisa dilihat bahwa oh kemanakah arah perahu, la 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 la. Jadi ada perasaan harap-harap ya, berharap di situ. Itu diwakili oleh solis. Lalu suara deburan ombak itu diwakili oleh paduan suara. Siapkanlah sampahanmu, itu suara gerak-gerak air. Itu dinamakan interpretasi. Itu yang dirigen harusnya mulai menguasai itu. Sekali lagi dirigen bukan penari ya. Dirigen adalah penguasa paduan suara. Kemudian untuk lagu Bapak Kami Konvenas, baik juga nafas masih menjadi kendala. Bapa kami yang ada di surga gitu ya, dimuliakanlah. Itu sebelumlah kok sudah habis ya. Dirigennya baik, komunikatif, lalu tapi temponya kurang ya. Temponya kurang, diperhatikan. Kemudian banyaklah orang di sekitar kita. Solis Sundanya sudah berusaha untuk berinterpretasi tentang sinden Sunda. Sudah menarik ya. Mungkin suara tadi yang menyanyikan solisnya alto, bersuara alto, mezzo-sopran lah ya, kurang tajam, jadi lebih dipertajam.
Dirigen bagus, berkomunikatif. Terus nafas masih menjadi kendala. Jadi semuanya ada di nafas. Banyaklah orang di sekitar kita, gitu seharusnya. Banyaklah orang di sekitar kita yang gitu ya. Jadi nafasnya diperhatikan. Pulau Samadi dari 10 tadi powernya bagus ya. Powernya bagus ya. Jadi yang lain harus belajar power yang begitu ya. Supaya tidak kalah dengan umat. Jadi sehingga ketika kur di sana, akhirnya tempo di sana ditentukan oleh umat. Lalu akhirnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, melu umat karena powernya kurang. Harusnya padahal di not ketukannya gini. Amin. Gitu. Nah, kalau semua lenggek gitu itu saya kira misalnya kurang dinamis. Ya, kurang dinamis lenggek gitu ya. Nah. Tapi power harus dipelajari semuanya nggih. Itu. Dirigennya mungkin grogi sehingga terlalu banyak gerakan kaki. Perhatikan, gerakan kaki kalau tidak sadar ketika mancik di sana maka akan ada suara gludak gitu ya. Karena dia jalan di tempat begini. Ya. Perhatikan, dirigen hanya melangkah satu sit. Kalau mau berekspresi dengan tubuh hanya lutut sit gitu ya. Misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Ini boleh gitu ya. Nah, tapi kalau perhatikan, mungkin karena rodok grogi ya, gitu. Gitu ya, tapi bagus. Terus kelananya di bagian O, dirigennya kurang memberi informasi sehingganya O-nya gondal gandul. Ya, seharusnya itu dirigen kasih gitu. Kalau dirigennya kurang memberi informasi gandul lalu kemudian ada not yang notnya tidak. Kita pakai kelana notnya nulisnya not terus dia ya. Sol do re mi re fa mi, sol do re mi re fa mi. Lah antara re karo fa itu dikasih apa kok bisa jadi kelana gitu. Ya, perhatikan itu ya. Tuh, jadi dirigen harus jeli, telinganya harus jeli supaya itu menjadi sesuatu yang baik. Kemudian suara kakungnya terlalu tipis, mungkin karena bapak-bapak ya. Itu tadi aja gerakannya ya rada lucu tuh bapak-bapak itu. Perhatikan. Jadi ketika melakukan ini pun konsentrasi tidak pada lagi. Perhatikan, pakai kacamata, kacamatanya tidak progresif ya, plus. Ya biasanya plus nanti dipakai malah kejeglong ya. Ya. Berarti dirigen kasih waktu dulu supaya kacamata dipakai jelas terus semua sudah siap nyanyi, baru nyanyi. Tapi kalau sudah mulai tugas di situ, sebaiknya kacamata dipakai terus ya, supaya ngadeg sudah siap nyanyi gitu, jadi tidak gondal gandul. Gitu. Kemudian kita kasih alat yang bikin tempo itu bukan organis ya, yang bikin tempo itu dirigen. Jadi dirigen tidak harus salah dia suruh nyanyi toh, tapi dirigen harus kasih. Ya, jadi
dia nyamainnya segitu. Nah, akhirnya yang terjadi di lagu Cinta Kasih Allah, organ dan kur balapan. Jadi di telinga sini nggak enak gitu ya. Karena ternyata yang bikin tempo organis gitu. Jadi bukan kurnya, seharusnya dibikinnya kasih seberapa? 2, 3, 4, cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Diperhatikan itu. Kemudian yang sudah semua. Tapi semuanya sudah berkembang dengan baik. Pesan saya untuk dirigen yang muda-muda, dikembangkan lagi ya. Jangan grogi, lihatlah bercermin. Lihatlah di cermin ketika belajar menjadi dirigen. Supaya gerakannya tidak kruwel-kruwel itu tadi. Kemudian untuk senior-senior silahkan memberikan instruksi yang baik atau pelajaran yang baik bagi dirigen yang muda. Jangan dikritik ketika melatih, tetapi selesai melatih berilah masukan. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, iya tuh dirigennya orang muda malah kaya ngono. Lah namane tah cilik ya. Gitu. Maka yang sepuh, yang senior, yang sudah berpengalaman dalam kur, perhatikan itu, ya. Kemudian masalah vibrasi juga diperhatikan. Kalau lagu Bapak kami Gregorian, lagu-lagu rohani yang tidak, yang harmoninya bukan pentatonik, jangan dikasih vibrasi banyak-banyak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Gitu nggak boleh, ya. Jadi harus polos. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Gitu. Termasuk Mazmur. Ketika Mazmur itu bergaya Gregorian, jangan dikasih vibrasi. Tapi kalau itu ternyata menggunakan harmoni Jawa, berikan action Jawa di sana. Karena pencipta Mazmur berkeinginan bahwa lagu Jawa itu juga punya ciri khas, punya apa ya, magis, daya magis gitu kan. Jadi ketika lagu Jawa biasanya apa ya? Ya Bapa kedai, boleh dikasih vibrasi lalu diberi sesekan. La 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 jiwaku. Jadi ada isi Jawa di sana. Gitu, terima kasih untuk yang 10 ini sudah berhasil. Kecuali yang tadi ada PR untuk dirigen, terutama yang muda ya. Yang muda masih begitu. Oke, bisa belajar lagi. Terima kasih. Yesus
Raja
Burung pipit itu gini. Burung pipit itu jalannya gini. Yang keluar Pak ini. Yang keluar. Kasih jalan siang. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
para dirigen yang telah membawakan lagu-lagu dengan baik. Mari kita bergembira, sangat baik. Nanti kalau tugas begitu ya. Kalau tugas tidak hanya pas di sini toh, tapi pas tugas di situ semua lagu harus diinterpretasikan supaya umat merasakan bergembira seperti opo itu ya. Itu jadi tidak berhenti di situ. Komposisinya baik. Puji Tuhan karena diberkati anggota yang banyak ya. Semoga dalam tugas-tugas di situ tetap konsisten. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk hidup cerah masih nyanyi bareng ya, belum paduan suara. Jadi masih nyanyi bareng. Bedanya paduan suara dan nyanyi bareng itu kalau paduan suara ada keinginan untuk membuat supaya suara itu homogen, lalu ada komunikasi antara dirigen dengan paduan suara. Dirigennya juga kurang all out. Jadi dia tidak menguasai organis, malah seolah-olah tidak yakin apakah organisnya itu sudah bunyi atau belum. Jadi kayaknya orang mendengar gitu loh. Kalau organis sudah dikuasai, maka dia bunyi atau tidak, ketukannya tetap di dirigen. Karena seringkali gereja itu sok-sok lampunya mati ya kan. Kalau kor dan dirigennya tergantung organis, organisnya mati, kornya mandek gitu kan. Semuanya harus tergantung dirigen. Kemudian untuk curahkan rahmat dalam hatiku, nyanyian ayatnya kurang keluar, ya, nyanyian ayatnya kurang keluar. Padahal yang penting itu isi syairnya ya. Buatlah vokal-vokal yang ekstrim, karena ini maksudnya ekstrim seperti ini. Kalau didengarkan dari sana itu akan lebih jelas. Tapi kalau tidak ada vokal ekstrim itu sepertinya orang cuma apa ya, seperti gaung gitu. Curahkan rahmat, curah gitu ya. Engkau hentikan dan kun, saya tidak hafal. Dari cinta diri gitu. Jadi ada tenaga yang dikeluarkan. Lalu untuk humming tidak boleh putus-putus. Bagian humming itu tidak dikeluarkan gitu, tapi dimasukkan di sana, dikeluarkan di sini. Jadi keluarnya dari sini. Ya. Gitu, keluarnya langsung gini. Selain napasnya boros, kurang itu mengiringi ayatnya kurang, jadi kurang nyaman. Kemudian untuk lagu aku dengar bisikan suaramu, mungkin bisa dieksplor lagi. Kalau aku dengar bisikan itu keras atau rindu. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembu di dalam hatiku. Jadi lagunya itu bergaya Batak Toba ya, bergaya Batak Toba. Perhatikan gaya-gaya ini, diperhatikan ya. Kemudian hai makhluk semuanya, hai makhluk semua kurang markato, ya kurang. Hai makhluk semua, ya tadi masih gini. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Akan lebih hidup kalau dibuat markato.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi lebih hidup gitu. Dirigennya bagus ya. Tuh. Yang lain sudah saya komeni tadi ya. Tadi ada yang nyanyi burung pipit tadi. Jadi diperhatikan burung pipit karo Sri Bombok beda ya. Burung pipit itu loncat-loncat. Kalau Sri Bombok ya ora ngerti Sri Bombok ngawur wae. Itu lemak gitu ya. Perhatikan bahwa lagu itu not, kemudian isi itu harus diinterpretasikan. Aku harus nyanyi bagaimana gitu ya. Kemudian Kristus Raja Pemenang sudah tadi kurang la 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 la. Jadi semakin lama semakin crescendo, diawali dengan decrescendo. Karena jaya itu tidak boleh dinyanyikan jaya, tapi jaya gitu kan. Kemudian Roh Allah bangkitkan kami. Nah itu tadi. Untuk ayatnya kurang. Dikala pagi dunia bangkitkanlah gitu deh. Seharusnya la 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 la. Dikala pagi dunia bangkitkanlah, itu kayak mengolek. Bangkitkanlah gitu. Jadi harusnya dikala pagi dunia bangkitkanlah gitu ya. Jadi bangkit bukan ngolek gitu. Kemudian awalilah juga perhatikan di situ ada markato dan legato. Awalilah dengan pada Tuhan, siapkanlah hatimu, itu markato. Denganlah hati nurani kita, persatukanlah denganmu. Terus legato. Mohon gua dalam percaya gitu ya. Di situ dibedakan antara markato dan legato. Ya, dirigen diperhatikan lebih banyak jam terbang, banyak informasi ada di YouTube bagaimana mencari lagu. Lalu untuk harmoni-harmoni pentatonik bisa dicari penyanyi asli. Kalau orang Sunda nyanyi seperti apa, orang Jawa nyanyi seperti apa, orang Batak nyanyi seperti apa, itu menjadi khasanah kita. Supaya nanti kalau menyanyikan lagu pentatonik lebih mewakili. Gitu. Kemudian Pulau Samadi, perhatikan notnya kurang pas ya. Di ufuk langit nan merah. Tadi bunyinya di ufuk langit nan merah, nan merah, nan merah. Padahal ada kriol. Di ufuk langit nan merah, nan merah. Ya, perhatikan bagian itu karena not-not yang dipasang itu mewakili maksud pencipta lagu itu dari mana, lalu isinya apa, itu ada di not. Begitu, tapi secara keseluruhan semuanya sudah baik, sudah bagus, sudah berusaha dengan baik. Terus pesan saya dengan dirigen-dirigen yang pemula, terus berlatih, memberi kesempatan untuk dirigen pemula untuk memberikan latihan ya. Jadi jangan terus disingkirkan. Wah kurang penak kayak wae. Diberi misalnya dalam sekian tugas dia nyanyi ordinarium, yang ini nyanyi apa gitu supaya jam terbangnya banyak lalu bisa menjadi regenerasi. Karena semua tadi lansia ya, apalagi yang nyanyi burung pipit tadi lansia semua ya. Semua ya, jadi mungkin bisa digerakkan orang mudanya. Memang kita bersaing dengan mall dan kuota yang murah,
serta sinyal yang bagus. Itu adalah musuh kita. Anak-anak lebih suka di kamar itu daripada pergi latihan kur ya. Jadi musuhnya itu karena kuota yang murah dan sinyal yang baik. Jadi anak-anak didorong. Terus Bapak Ibu jangan menghalang-halangi anak yang ingin latihan kur dengan alasan besok ujian gitu ya. Belum tentu orang yang dulu pintar terus gede jadi opo, belum tentu ya. Perhatikan. Jangan sampai SD ini kita refleksi aja. Teman-teman kita SD yang dulu juara 1 terus saya jadi opo gitu, terus aku biyen segur pokoknya munggah terus jadi opo gitu ya. Gitu. Jadi saya pintar banget nih, belum mesti jadi opo-opo gitu. Jadi jangan menghalangi anak-anak untuk aktif di gereja dengan alasan besok ujian PR, gara-gara PR ben, dihukum ben gitu. Ya. Kan bocah sing dihukum. Nah, kita menjadi pintar ketika kita gara PR, terus kita didrill oleh guru menggarap sepirang-pirang. Itu jadi pintar banget. Yakin ya, jadi ini sepuh semua mungkin karena ada kasus itu. Anak OMK tidak boleh keluar karena sesuk ujian, sesuk ini, sesuk itu gitu ya. Padahal wong murid tidak hanya dengan belajar gitu ya, tapi dengan hidup bersama. Hidup sosial menggerakkan semua potensi diri. Terima kasih untuk Romo Tri rawuh hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah melakukan tugas dengan baik dan mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak Toto yang bekerja keras bersama timnya yang memberikan perhatian pada teman-teman separoki sehingga dapat bernyanyi dengan baik dan semoga nanti tugas dengan baik. Jadi Separa Karanganyar benar-benar menjadi gereja wisata. Tahu nggak? Saya kalau mau ke Tawangmangu, saya misalnya di sini loh. Supaya nanti bisa langsung sana gitu. Terus Tawangmangu juga semoga bisa dihidupkan karena ternyata di sana banyak sekali wisatawan ya. Kan itu juga menambah devisa bagi paroki ya kan. Apalagi itu kalau itu dihidupkan dari anggota KUR yang lain, tugas di sana yang bagus, jalannya lebih baik. Terima kasih para menteri, terima kasih semuanya. Para bapak, ibu, teman-teman muda dan adik-adik, selamat siang, berkah dalem. Selamat Paskah. Satu frase yang perlu saya ungkapkan untuk kita semua adalah luar biasa. Pak Kris sudah berkali-kali mendampingi para dirigen dan kita semua dari awal berapa tahun silam ya, setiap sore, setiap hari apa Pak Toto? Tiap Rebo sampai berapa kali Rebo? 6 kali Rebo, hasilnya seperti tadi ya. Maka luar biasa dan atas tampilan dari 24 kelompok KUR saya ucapkan selamat dan propisiat. Secara khusus bagi lingkungan terjauh dan tersedikit jumlahnya, Tunggul Rejo Matesih mewakili 8 luar biasa. Pak Kris, terima kasih banyak, luar biasa Bapak membimbing kami semua. Terima kasih atas luar biasa dampingan yang berkali-kali dan hasilnya kita nikmati bersama. Juga kepada tim liturgi, tim pelayanan liturgi yang terus mendinamisir KUR dirigen kita. Harapan saya sebagai Romo Paroki, semoga setelah peristiwa pelatihan 6 kali para dekur ini, KUR kita, dirigen kita makin hidup. Dan saya nanti yang akan membuktikan setiap kali misa. Ya. Wah, ternyata direkam ya. Untuk itu teman-teman Komsos, terima kasih banyak ya. Disengaja ya untuk mencoba mengetes konsentrasi. Terima kasih banyak yang telah berjerih lelah merekam semua, baik yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang
Ya, dan semuanya direkam dengan baik, terima kasih. Nanti saya minta Google Drive-nya, alamat link untuk seluruh rekaman pada kesempatan siang hari ini. Tidak usah berpanjang kata karena sudah pukul 14 kurang 16 menit. Maka kiranya itu, mari kita jaga semangat kita untuk menghidupkan liturgi kita, terutamanya untuk kur dan paduan suara dan dirigen, supaya hidup gereja kita semakin hidup dan berkembang. Kiranya tidak perlu berpanjang kata, waktu seterusnya saya sampaikan kepada yang membawa acara. Terima kasih, berkat dalem. Terima kasih Romo Tri dan Pak Kris yang sudah mendampingi kita semua. Dan perlu kita ketahui sebetulnya Pak Kris harus ke Jakarta. Benar harus ke Jakarta, tugas kantor. Tapi dengan sampai rela-relanya mendampingi kita. Tadi Romo Tri sudah ngendiko bahwa banyak sekali dirigen-dirigen muda, Ignacio Santioquia, Dawening, itu ada Mbak Prima, mana lagi tadi, banyak sekali pokoknya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dan seperti apa yang diharapkan dari Romo Tri nanti akan semakin pelayanan kita terutama di paduan suara semakin bagus. Oke, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kembali kami menghadap-Mu untuk mengucap syukur setulus-tulusnya dari kami atas apa yang sudah kami lalui dari siang hari ini, sehingga kami dapat berparade. Kembali kami tidak mengharapkan hasil-hasil yang bagus, Bapak, tapi dampingilah kami selalu untuk selalu berproses, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami dapat memuliakan nama-Mu dan juga berdaya guna bagi umat di lingkungan paroki Santo Pius X Karanganyar ini. Akhirnya Bapa, kami akan undur diri dari rumah-Mu. Dampingilah perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan keluarga yang kami cintai dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Pius ke-10, dan kami mohon berkat-Mu Bapa melalui Romo Robertus Triwidodo. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita dan komunitas kita yang sangat kita kasihi, perjalanan kita pulang, serta seluruh upaya dan niat baik kita untuk menghidupkan liturgi gereja kita tercinta, khususnya paduan suara dan dirigen, dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun sedaya Bapak Ibu, diraken pun